Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, ada video ini adalah video lanjutan dari bahasan tentang PEX, ya. Bank Pembangunan Daerah Banten ini benar-benar fenomena ini. Jarang terjadi saham seperti ini. Ya, pada video kami sebelumnya kami sudah membuat kajian, ya. How low can you go gitu kan. Ya, ini naik turun terus. Ini ARB sampai beberapa hari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 10 kali ARB, 10 hari bursa BPEX ini turun terus, 6%, ya, ARB. Ya, ini ada satu hal yang, ya,
gimana ya, namanya pasar ya. Ya, sangat fluktuatif dan tentunya membingungkan ya bagi investor ini arahnya mau kemana sebenarnya. Makanya perlu kita kaji nih video kami lanjutan yang kedua. Jadi kalau kita lihat naik arah 2 kali, ARB 10 kali ya. Kemudian naik 2 kali arah lagi, ini gimana nih besoknya? Tanggal 13 Januari ya. Ya, coba kita lihat sebenarnya mau kemana arah dari BJ PEX ini ya. Ya, memang karena memang saham yang cukup fenomenal ya. Hari ini rata-rata saham perbankan naik, BRIS ya, hampir semua saham perbankan naik. Kemudian ini juga PNBS, kemudian PEX ya. Mungkin di PNBS nanti saya bikin satu video sendiri ya. Untuk yang PEX ini menarik untuk kita kaji ya. Ini coba Bank Pembangunan Daerah Banten. Ya, pada video kami sebelumnya ini sudah kami bahas bahwa PEX ini memang turun terus ya. Namun memang 2 hari terakhir ini mengalami lonjakan luar biasa ya, ARB 34%, ARA ya 34%. Nah ini mulai kelihatan ada golden cross nih ya, ada untuk daily-nya ada golden cross, ada sinyal buy ya, mulai ada pembalikan arah. Yang semula gara-gara reverse stock, kemudian red issue ya, di reverse stock 10 kali, Rp50 jadi 500, kemudian red issue di 50 ya, ini luar biasa antara langit dan bumi ya. 500 dan di red issue di Rp50, memang luar biasa murah sekali red issue-nya. Ya tentunya makanya di sini karena ada yang pemegang saham yang melakukan exercise red issue, artinya dia bisa beli di harga 50 ya. Nah, 50 sehingga kalaupun sekarang sudah naik menjadi 121 ya, ya ini untung besar sih ya. Ya, tapi jangan lupa bahwa mereka pemegang saham lama juga punya saham reverse kan. Dengan kalau sebelum di reverse itu cost-nya 500 satu lembarnya ya, satu lotnya. Ya, artinya satu lembar saham lama itu sekitar 400-an ya, atau cuma 500. Ya, jadi kalau di average ya mungkin antara cost-nya mungkin average cost-nya 100 kalau dia mengeksekusi red issue tadi. Makanya kita lihat berapa sebenarnya harga wajar dari PEX ini ya. Apalagi ada isu PEX akan melakukan merger dengan BJBR atau mungkin BJB Syariah ya, kita belum tahu. Ya, tadi beberapa dari keterbukaan informasi yang disampaikan BEX memang seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan memang akan terjadi ya. Nah, apakah ini akan mengulang fenomena BRIS ya, yang Rp100 menjadi sekarang BRIS juga naik gila-gilaan ya, naik sekarang 3.760 ya. Apakah PEX akan mengikuti BRIS ini ya, ini satu pertanyaan yang cukup mendasar dan ya kalau ini benar-benar bisa mengikuti BRIS ya luar biasa juga ya, artinya 2 kali saham naik gila-gilaan. Ya, jadi kalau dilihat dari technical memang golden cross ya, sudah ada sinyal buy untuk BEX ini. Yang menarik dikaji karena memang ini pertama aksi korporasi yang jarang terjadi ya, red issue. Sebelumnya dilakukan reverse, kemudian reverse-nya juga gila-gilaan 10 kali dan red issue-nya harga di bawah ya gitu. Menarik dikaji ya. Nah, kalau kita hitung sebenarnya berapa sih harga wajar dari BEX gitu ya. Ya, jadi saya mencoba menghitung dari harga
keterbukaan informasi yang tadi disampaikan oleh siapa? Keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PEX ya. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Pertama, ya, keterbukaan tanggal 7 Januari bahwa jumlah HMETD yang dieksekusi ya, yang digunakan itu adalah sebesar 37 miliar 272 juta sekian ya. Artinya dari 60 miliar yang ditawarkan itu dieksekusi kurang lebih separuhnya ya, lebih ya. Dan jumlah tidak dilaksanakan 23 miliar ya. Artinya memang sebagian besar terutama dari pemegang saham pengendali ya, Banten Global Development BGD ya, itu melakukan eksekusi haknya sebagai pengendali. Artinya dengan adanya pelaksanaan hak sebesar 37 miliar ini ya, sehingga jumlah saham yang diterbitkan oleh BJ BEX ya sampai dengan berakhirnya put 6 menjadi 43 miliar 842 juta saham ya. Nah ini yang diterbitkan oleh PEX ya. Ya ini. Jadi setelah mendapatkan dana right issue ini berapa sih kira-kira harga wajar atau harga buku dari BEX gitu ya. Nah, setelah kita hitung, jadi jumlah saham sebelum right issue itu 6 miliar 410 ya. Kemudian jumlah saham right issue yang tadi dilaporkan itu sebesar ini ya 43 miliar 683 juta sekian ya. Dan jumlah ekuitas dari BEX ya dari right issue dia mendapatkan 1,8 triliun ya. Ini sebelum dikurangi biaya-biaya ya. Ini masih kotor. Kemudian ditambah dengan ekuitas awal sebelum right issue yaitu sebesar berapa? Ekuitas sebelum right issue adalah sekitar 400 miliaran ya. Jadi di sini sehingga jumlah ekuitas setelah right issue adalah 2,2 miliar ya. Ya, jadi ekuitas sebelum B13 ya, artinya di sini 412 miliar ditambah dengan 1,8 triliun yang dapat dana dari right issue sehingga total dana yang ekuitas setelah right issue adalah 2,2 triliun ya. Dibagi dengan jumlah sahamnya 43 berarti PEX dapat 52 ya. Nilai bukunya ya, nilai bukunya. Ya, artinya kalau misalnya rencana bisnis dari BEX ini berjalan ya, yaitu recovery membangun Banten ya dan sebagainya, katakanlah dia menggarap sebagaimana yang digarap oleh BJBR lah ya, para PNS ya, pegawai negeri ASN, kemudian pensiunan dan sebagainya. Asumsinya katakanlah BJBR ini BEX ini nilai bukunya 52 ya. Kalau misalnya PBV-nya 5 kali ya. Artinya di sini misal PBV-nya 5 kali ya, dengan asumsi mengikuti BRIS lah dengan BTPS gitu ya. Maka target harga BEX bisa antara 250 sampai 260 ya. Ya, ini kalau bisnisnya BEX akan berhasil ya. Nanti recovery-nya berhasil, kemudian bisnisnya bisa tumbuh kembali ya setelah dapat dana dari right issue ya. Maka
BEX ini bisa kembali ke harga kisaran 250 sampai 260 ya, jadi separuh ya, sebelum bisa naik lagi ke 500-an. Jadi luar biasa potensinya, memang ratusan persen ya kalau ini berhasil. Dan kalau BEX berhasil recovery untuk kesehatan keuangannya dan bisa melakukan bisnis dengannya dengan baik ya. Ya, menarik. Ya, atau bahkan kalau misalnya dia jadi melakukan merger dengan BJBR ya, Bank Jabar Banten, ataupun kalaupun tidak dengan BJB Syariah ya, dengan bank syariahnya, maka tentunya ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat juga ya. Artinya Bank BEX akan menjadi merger dengan BJB Syariah, kemudian dia bisa mengkonversi menjadi bank syariah ya, karena dimungkinkan penggabungan dengan antara bank konvensional dengan bank syariah, namun harus menjadi bank syariah gitu kan. Tidak mungkin bank konvensional gabung dengan bank syariah tapi jadinya bank konvensional ya, nggak boleh. Artinya di sini dari sisi hukum dia harus, kalaupun merger dengan BJB Syariah, maka dia harus berubah menjadi bank syariah ya. Sehingga dalam hal ini ternyata di BJB pun ternyata juga melakukan injeksi modal ya ke anak perusahaannya, yaitu BJB Syariah ya. Jadi BJBR pada tanggal 23 Desember melakukan keterbukaan informasi, melakukan penyertaan modal ya, jadi penambahan modal kepada BJB sebesar 335 miliar ini ya. Nah, ini. Jadi sudah disuntik nih BJB Syariah. Apakah benar ini akan di-merger dengan BEX? Ya, ini yang menarik ya. Artinya kalau misalnya benar-benar di-merger ya, nah berapa kira-kira target harganya atau ekuitas daripada si BEX ini ya? Coba kita lihat. Ya, artinya kalau misalnya jadi benar-benar dilakukan merger dengan antara BEX dan BJB Syariah, makanya saya bahas di channel Syariah ini karena ada kemungkinan memang melakukan merger dengan BJB Syariah ya. Jadi BJB Syariah itu saya lihat di laporan keuangannya November 2020 itu ekuitasnya 887 miliar ya. Setelah tadi disuntik dengan 335 miliar, artinya ekuitas BJB Syariah itu 1,2 triliun ya. Nah, kalau di merger dengan BEX, ya artinya 2,2 ditambah dengan 1,2 ya, sama dengan 3,4 triliun ya. Jadi di sini ekuitasnya BEX ya setelah merger nanti dengan BJB Syariah, kalau di merger ya itu 3,4 triliun. Nah, ini lumayan besar ya. Apalagi kalau kerugian-kerugian dari BEX dari sebelumnya, misal piutang macet, ya kredit macet itu bisa diatasi, maka bisa sekitar 5 triliun ya. Jadi ini BEX bisa masuk ke buku 2 dan bisa melejit harganya ya. Jadi kalau misalnya merger dengan BJB Syariah katakanlah berhasil, ya BEX akan melejit ya, mungkin antara 6 atau 7 kali ya dari PBV-nya ya. Artinya di sini antara 250 sampai ya mungkin 300-an lah ya, 350. Artinya di sini sudah cukup lumayan tinggi potensi kenaikan kalau BEX jadi melakukan merger dengan BJB Syariah ya. Ya ini. Jadi potensinya target BEX itu adalah dengan semua rencana aksi korporasinya kalau berhasil ya, dan recovery bisnisnya berhasil, itu target menurut pendapat saya itu antara 250 sampai 300-an lah ya. Udah bagus lah kalau ini terjadi ya. Sehingga potensi
recovery ke angka 500 kembali sangat memungkinkan kalau dalam mungkin tahun depan ya. Artinya di sini kalau dilihat dari tadi ya, dari teknisnya, artinya teknikalnya memang golden cross dan beberapa rencana bisnis ya. Kemudian dari beberapa investor yang masuk, Sinarmas, kemudian katanya juga ada beberapa investor luar negeri ya. Tentunya akan membawa iklim yang bagus di BEX ya. Ya, jadi bagaimana kesimpulannya ya teman-teman, Sobat Saham Syariah, ini memang patut dicermati oleh kita. Ada potensi BEX jika di merger dengan BJB Syariah dan biasanya bisa recovery, bisa balik ke 250 sampai 300 ya. Sebelum bisa melejit kembali ke kisaran 500 harga semula ya, sebelum apa namanya dilakukan red issue ya. Ya, jadi minimal merecover harga saham sebelumnya di 500 ya, setelah dilakukan reverse ya. Ya, kira-kira itu Sobat Saham Syariah. Saya kira ini menarik sekali untuk dikaji memang dan diikuti. Ya mudah-mudahan ini berhasil ya. Artinya memang aksi korporasi yang ya perlu didukung sebenarnya. Kalaupun BEX mau recovery, tentunya juga menguntungkan pemegang saham publik ya. Dan kalaupun di merger dengan BJB Syariah, tentunya juga akan menambah market share dan potensi bank-bank syariah di Indonesia. Ini saya kira aksi korporasi yang bagus ya untuk didukung. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Berikan komentar ya, saran dan sebagainya agar kami bisa mendapat masukan dari teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk tetap mendapatkan update dari kami ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.